Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mr. English. Learn English with me for better English. Kawan-kawan, pada video kali ini kita akan belajar tentang grammar, yaitu tenses. Salah satu dari jenis tense atau tenses dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu ada sebanyak kurang lebih 16 tenses, tetapi kita tidak perlu memahami semua tenses tersebut karena pasti kita akan menjadi cukup bingung, menjadi stres sendiri ya, karena sebetulnya tidak semua tenses itu digunakan dalam keseharian atau dalam percakapan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Namun ada beberapa tenses yang cukup sering digunakan, salah satunya yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi tenses yang akan kita pelajari pada video kali ini ialah simple present tense. Simple present tense. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang simple present tense, saya akan beritahu kepada kawan-kawan semuanya bahwa tenses itu sebetulnya adalah, kalau kita perhatikan, yaitu perubahan bentuk dari kata kerja. Jadi di sini saya coba sebutkan beberapa tenses dalam bahasa Inggris. Ada bentuk present, itu ada 4 tenses. Bentuk past itu juga ada 4 tenses. Future juga ada 4 tenses. Dan past future juga ada 4 tenses. Kalau kita perhatikan semua jenis tenses tersebut, yang membedakan itu adalah perubahan-perubahan dari kata kerja berdasarkan waktu kejadian. Nah, present itu artinya adalah sekarang. Past itu artinya adalah masa yang lampau. Jadi, bentuk kata kerja antara yang present dengan past itu tentunya berbeda. Lalu dengan future itu juga akan berbeda. Nah, bentuk yang present yang kita pelajari pada video kali ini, simple present tense, itu simple artinya itu adalah, kalau kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, artinya adalah sederhana. Present itu sekarang, tense tadi itu adalah bentuk perubahan kata kerja berdasarkan waktu. Waktunya adalah waktu present, waktu sekarang. Nah, ini adalah salah satu jenis tenses yang sangat sering digunakan dalam keseharian. Karena sesuai dengan fungsinya nanti kita akan bahas di sini. Nah, apa sih yang menjadi fungsi atau peruntukan dari bentuk tenses ini? Yaitu tenses ini berfungsi untuk mengekspresikan yang pertama itu daily habits atau usual activities. Daily habits itu adalah kebiasaan sehari-hari or usual activities, aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan. Contoh di sini kita lihat ada 2 contoh. Indra takes a shower every day. Indra mandi setiap hari. Mandi itu adalah sesuatu yang aktivitas yang dilakukan setiap hari. Pada contoh kalimat tersebut ditegaskan lagi oleh kata keterangan waktu everyday, setiap hari, sehingga kalimat tersebut atau aktivitas tersebut menandakan suatu kebiasaan yang berulang, yang dikerjakan berkali-kali, sehingga itu bisa disebut sebagai daily habits. Contoh yang kedua, I usually read the newspaper in the morning. Saya biasanya membaca koran pada pagi hari. Biasanya itu juga menandakan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Walaupun dia mungkin tidak rutin setiap hari seperti pada contoh sebelumnya, tetapi terus-menerus dilakukan dari
waktu yang lampau dari waktu yang sebelumnya, sekarang, hingga yang akan datang. Ditandai dengan kata keterangan kekerapan usually. I usually read the newspaper in the morning. Maka contoh tersebut, aktivitas membaca tersebut menandakan sebuah kebiasaan juga, usual activities yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, itu adalah contoh atau fungsi dari simple present tense yang pertama. Lalu kita lihat fungsi dari simple present tense yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu general statement or facts. General statement itu adalah pernyataan-pernyataan yang umum atau fakta. Kita lihat contohnya di sini. Babies cry. Babies cry. Anak-anak menangis. Itu merupakan sebuah pernyataan yang umum atau juga bisa disebut sebagai fakta. Karena yang namanya anak-anak itu juga itu fitrahnya itu adalah menangis, ya. Maka itu sebuah fakta. Lalu birds fly. Birds fly, burung-burung terbang. Ya memang faktanya demikian, burung-burung itu terbang. Tidak ada burung-burung yang berenang atau hidup di dalam air. Burung itu memang terbang. Nah, itu bisa dinamakan sebagai sebuah general statement or facts, atau dengan kata lain bisa dinamakan sebagai atau general truth, kebenaran yang umum. Lalu selanjutnya contoh dari fungsi yang kedua ini, the earth is round. Bumi bulat. Bumi ini memang bulat, faktanya demikian. Maka kalimat ini juga dinyatakan dalam bentuk simple present tense. Lalu contoh dari simple present tense atau tenses ini yang berikutnya, yaitu events or situations that exist always, usually, or habitually in the past, present, and future. Jadi, fungsi yang ketiga ini adalah peristiwa-peristiwa atau situasi yang exist. Exist itu ada selalu, always, usually itu biasanya, habitually secara kebiasaan, in the past pada waktu yang lampau, present pada waktu sekarang, dan future pada waktu yang akan datang. Contohnya di sini kita lihat, my father always drinks coffee at work. At work. My father always drinks coffee at work. Ayah saya selalu meminum kopi di kantor atau pada saat bekerja. Always di sini menandakan bahwa ini juga perbuatan atau aktivitas yang terjadi secara terus-menerus, baik itu dari waktu yang lampau. Lampau itu bisa ditandai dengan waktu sebelum dari hari ini ya, atau sekarang. 2 jam yang lalu, atau kemarin, minggu yang lalu, itu adalah waktu yang lampau. Lalu, ini juga dilakukan pada waktu yang akan datang, karena always, selalu. Besok, ketika ayah saya bekerja di kantor, itu juga akan minum kopi. Karena sekali lagi ini merupakan sebuah kebiasaan. Lalu contoh yang kedua yaitu we catch the bus every morning. Kita naik bis setiap pagi. Tentu di sini ditegaskan dengan kata keterangan waktu every morning. Maka ini juga menandakan sebuah aktivitas yang terjadi secara berulang terus-menerus menjadi suatu kebiasaan di pagi hari. Lalu kita selanjutnya beralih ke formula atau pola atau pattern ya. Bagaimana cara kita membentuk kalimat bahasa Inggris menggunakan simple present tense. Tentunya kita harus mengetahui bagaimana rumus dari tenses ini. Maka
kita akan melihat di sini plus di situ menandai bahwa ini jenis kalimat afirmatif atau positif, subject plus verb 1, subject plus verb 1. Nah, dalam bahasa Inggris ini juga saya sampaikan sedikit mengenai kata kerja. Kata kerja itu ada yang namanya kata kerja pertama, kata kerja kedua, kemudian kata kerja ketiga. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara tenses bentuk present, bentuk past, dan bentuk future ya. Maka perubahan-perubahan dari kata kerja ini yang menjadi pembeda antara beberapa tenses tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui jenis kalimat afirmatif atau rumus dari kalimat afirmatif, yaitu subject plus verb 1, sekarang kita lihat contoh dari rumus yang pertama ini. Ini juga diambil contohnya dari fungsi yang pertama tadi ya, daily habits or usual activities. Kita lihat, Indra takes a shower every day. Indra di situ adalah subjeknya, subjek itu adalah pelaku. Dia yang melakukan suatu perbuatan atau aktivitas dalam sebuah kalimat. Lalu kata kerjanya bentuk pertama takes, take, dan situ ada s. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Indra takes a shower every day. Indra subjek, kemudian takes itu verb 1, maka bentuk kalimat ini sudah tepat sesuai dengan formulanya. Lalu yang kedua adalah I usually read the newspaper in the morning. Saya biasanya membaca. I itu adalah subjeknya, kemudian read itu adalah kata kerja bentuk pertama. Lalu kata kerja keduanya apa? Sama, yaitu read. Read juga penulisannya sama. Ketiganya juga sama. Lalu kalau yang take itu bentuk keduanya adalah took. Bentuk ketiganya adalah taken. Selanjutnya kita lihat di sana SES. Nah, jika ketiga syarat tersebut, yang pertama afirmatif, kalimatnya bentuk positif, yang kedua simple present tense, subject plus verb 1, kemudian yang ketiga he she it, maka dia kata kerjanya ditambahkan s atau es. Nah, kalau contoh pada video kali ini Indra takes itu hanya ditambahkan s, tapi ada beberapa contoh yang lain dia menggunakan es. Contohnya misalnya kata kerja yang berkaitan dengan huruf O, CH, X, SH, dan lain sebagainya saya tidak tampilkan di sini. Mungkin saya berikan contoh satu secara lisan saja. He goes to school. He adalah subjeknya, go itu kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat pada contoh tersebut, yang pertama sesuai atau tidak. Yang pertama itu adalah kalimatnya positif atau afirmatif, maka dia sudah sesuai affirmative sentence. Kemudian simple present tense, subject verb 1, subjeknya adalah he, kemudian verb 1-nya adalah go. Go itu adalah kata kerja bentuk pertama, yang keduanya adalah when, bentuk ketiganya adalah gone. Maka go itu sudah sesuai dengan rumus ini, subject plus verb 1. Dan yang ketiga, subjeknya ketiga tunggal, he, she, dan it. Nah, bagaimana dengan Indra? Indra itu adalah orang ketiga tunggal juga. Dia kalau kita ganti menjadi kata ganti benda, maka penggantinya adalah he, dia laki-laki. He go, maka kalimat tersebut sudah sesuai dengan atau memenuhi persyaratan dari yang ditambahkan s atau es pada akhir kata kerjanya. Maka kalimat yang benar adalah he goes to school. Seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kawan-kawan semuanya.
Lalu yang kedua adalah bentuk negatif, subject plus auxiliary verb plus not plus verb 1. Auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu. Ada cukup banyak jenis dari kata kerja bantu. Dalam hal ini yang kita pelajari kata kerja bantu, nanti kita tampilkan beberapa jenis kata kerja bantu. Lalu plus not plus verb 1. Nah, kita lihat di sini ada auxiliary verb do, does, is, am, are. Do, does itu digunakan dalam kalimat verbal. Kemudian is, am, are itu digunakan dalam kalimat nominal. Is, am, are itu adalah kata kerja bantu bentuk to be ya. Ada juga, ini sekilas info saja, ada juga kata kerja bantu bentuk modal can, may, must, will, shall. Ada juga yang lainnya, tapi belum dibahas pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu nanti kami akan buatkan video lebih detailnya mengenai bentuk auxiliary verb atau kata kerja bantu ini. Nah, kalimat verbal dan nominal itu juga mungkin akan dibahas tersendiri pada video yang lain ya. Tidak secara detail di sini, tapi yang membedakan adalah kalau kalimat verbal itu dia subjeknya diikuti oleh kata kerja biasa, ordinary verb. Sedangkan kalau kalimat nominal, kata kerjanya, subjeknya itu diikuti oleh kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Nah, itulah bedanya. Nah, kita lihat pada bentuk negatif dari tenses ini. Kita lihat, Indra does not take a shower every day. Lalu yang kedua, I do not usually read the newspaper in the morning. Nah, kita lihat pada contoh yang A, Indra does not take a shower every day. Itu adalah kalimat verbal. Kita lihat subjeknya adalah Indra, kemudian ada take di situ. Take itu merupakan suatu kata yang memiliki ciri bergerak dan bertenaga. Take, mengambil. Kalau kita terjemahkan itu dalam bahasa Indonesia mengambil ya. Tapi ini satu kesatuan dengan a shower. Take a shower yang artinya adalah mandi. Mandi itu juga aktivitas yang membutuhkan tenaga, yang bergerak juga. Maka Indra does not take a shower every day, maka itu adalah jenis kalimat verbal. Di sini kata kerja bantunya menggunakan do dengan does. I do not usually read the newspaper in the morning. Saya tidak biasanya membaca koran pada pagi hari. Read itu juga aktivitas yang membutuhkan tenaga dan bergerak juga. Maka kalimat tersebut merupakan kalimat verbal dan menggunakan do atau does. Karena subjeknya adalah I, kita lihat di tabel yang berwarna orange tersebut. I itu kata kerja bantunya adalah do. Sedangkan Indra itu dia laki-laki, he, maka kata kerja bantunya adalah does. Maka contoh kalimat negatifnya seperti pada contoh tersebut. Kita beralih ke bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini kata kerja bantunya itu kita pindahkan ke depan, auxiliary verb plus subject plus verb 1. Contohnya adalah, nah, pada kalimat negatif tadi kita sudah mengetahui bentuk kata kerja bantu pada contoh kalimat yang pertama yaitu does, contoh kalimat kedua yaitu do. Tinggal kita pindahkan saja ke muka atau depan kalimat. Contoh yang pertama, does Indra take a shower every day? Yang kedua, contohnya, do you usually read the newspaper in the morning? Nah, saya rasa ini cukup mudah dipahami ya. Dan mungkin untuk mempermudah nanti kawan-kawan dalam menggunakan
kalimat ini atau membentuk kalimat ini, perbanyak nanti latihan-latihan, bisa ditulis di buku ataupun diucapkan. Selanjutnya di situ ada contoh kalimat nominal, di mana kalimat nominal itu adalah subjek diikuti oleh selain dari kata kerja biasa, yaitu kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Kita lihat contohnya, I am a student. Subjeknya adalah I, kemudian diikuti oleh a student. A student itu adalah kata benda, maka kalimat tersebut merupakan kalimat nominal. Maka setelah subjeknya diikuti oleh to be, is, am, dan are. Karena tenses ini adalah simple present tense, to be-nya bentuk pertama. I am a student. Lalu negatifnya, I am not a student. Saya bukan seorang murid. Lalu kalimat pertanyaannya kita pindahkan to be-nya di depan. Are you a student? Apakah kamu seorang murid? Nah, saya harap semoga bisa dipahami dengan mudah. Lalu contoh yang lainnya, they are my friends. Mereka adalah teman-temanku. My friends di situ juga adalah kata benda. Maka kalimat ini juga kalimat nominal. Kalimat negatifnya, they are not my friends. Mereka bukan teman-temanku. Kalimat pertanyaannya, are they your friends? Apakah mereka teman-temanmu? Nah, mungkin saya juga akan memberikan contoh kalimat nominal yang lain, yang subjeknya mungkin diikuti oleh kata sifat. Contohnya, I am tired. Tired itu artinya adalah lelah. Lelah itu adalah kata sifat. Subjek diikuti oleh kata sifat, maka dia adalah kalimat nominal. I am tired. Saya lelah. Bentuk negatifnya, I am not tired. Saya tidak lelah. Bentuk pertanyaannya, am I tired? Apakah saya lelah? Are you tired? Apakah kamu lelah? Lalu contoh kalimat nominal yang subjeknya diikuti oleh kata keterangan. He is in Kalimantan. Dia berada di Kalimantan. He is in Kalimantan. Kalimat negatifnya, he is not in Kalimantan. Dia tidak berada di Kalimantan. Is he in Kalimantan? Apakah dia berada di Kalimantan? Nah, saya kira materi kita pada video kali ini cukup sekian, dan saya harap semoga materi ini bisa membantu kawan-kawan dalam memahami tenses dengan cukup mudah, dan di lain waktu pada video-video berikutnya kami juga akan mencoba untuk memberikan materi-materi dasar bahasa Inggris yang lainnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.